Syekh Abdurrahim Kamaluddin, atau yang lebih dikenal dengan julukan Toh Salama di Binuang, adalah seorang waliullah yang pernah hidup di Tanah Mandar pada abad 15. Seperti wali-wali Allah di wilayah lain, beliau juga menyiarkan agama Islam di wilayah Binuang yang pada waktu itu diperintahkan oleh Raja keempat Sipajolangi. Konon di suatu kampung yang bernama Penanian, sekarang Bate Tanga, ketika itu menjelang tengah malam Jumat, Tomakaka Penanian sedang duduk seorang diri di pondok kebunnya untuk menjaga isi kebunnya dari serangan babi hutan. Dari arah langit, tiba-tiba turun cahaya tegak lurus yang sangat terang. Saking terangnya, orang miring dan Takatidung menyangka istana Raja Sipajolangi terbakar. Tomakaka Penanian yang melihat dengan dekat cahaya itu langsung merasakan pusing dan akhirnya jatuh pingsan. Di saat Tomakaka Penanian siuman, ia tidak melihat lagi cahaya yang membuatnya pusing itu. Akan tetapi di hadapannya telah berdiri seorang pria berjubah hitam dan bersurban hijau. Orang itu kemudian berkata, "Hai Tomakaka, kasihanilah saya. Kiranya engkau mau menerima saya untuk menumpang di rumahmu. Saya bersedia membantu mengerjakan kebunmu, bahkan ke laut pun mencari ikan saya mau." Mendengar ucapan itu, Tomakaka Penanian berkata, "Saya akan sangat senang jika engkau mau tinggal di rumahku. Tetapi sebelumnya, saya ingin mengetahui engkau ini siapa dan berasal dari mana." Orang berjubah itu menjawab, "Pertanyaan Tomakaka itu sulit saya jawab, sebab saya sendiri tidak tahu. Yang saya tahu, saya telah berada di kebun ini. Siapa aku ini tidak usah dulu kau ketahui." Mengetahui jawaban orang berjubah hitam itu, Tomakaka tidak melanjutkan lagi pertanyaannya. Setelah itu, Tomakaka Penanian dan orang berjubah hitam itu tinggal serumah. Semenjak orang berjubah hitam itu tinggal di rumah Tomakaka, terjadi keajaiban kepada kehidupan Tomakaka. Kebun yang digarap orang berjubah hitam itu dalam waktu singkat menghasilkan isi yang melimpah ruah hingga kebunnya bertambah luas. Di samping itu, Tomakaka dan orang-orang di kampungnya sering menyaksikan hal-hal yang menakjubkan dari orang berjubah hitam itu. Antara lain pada waktu hujan lebat, orang berjubah hitam itu bolak-balik dari rumah ke kebun, tetapi tidak sedikit pun pakaiannya yang basah. Tomakaka dan warganya juga sering melihat orang berjubah hitam itu duduk bersimpuh, bertafakur serta bertasbih di atas daun dari pohon pisang yang masih tumbuh. Setelah berdoa, ia lalu turun dari atas pohon pisang tersebut. Yang lebih aneh lagi, Tomakaka bersama beliau ke laut untuk menangkap ikan. Beliau akan berjalan di atas air dan kakinya sedikit pun tidak basah. Ikan-ikan tiba-tiba saja menjadi jinak dan bernanung di bawah kakinya. Beliau tinggal memilih mana yang diambilnya. Keajaiban lain yang dimiliki oleh orang berjubah hitam yang tidak lain adalah Syekh Abdurrahim Kamaluddin adalah jika beliau sedang tidur, tubuhnya tidak merapat di atas tikar, melainkan satu jengkal di atasnya, seperti terapung di udara. Jika Syekh Abdurrahim Kamaluddin hendak ke pulau sekitar Binuang, ia hanya memanjatkan doa kepada Allah. Setelah itu, karena kekuasaan Allah, pulau yang hendak dituju oleh beliau itu mendekat sehingga dengan sekali melangkah, beliau sudah berada di seberang. Hal-hal luar biasa yang terjadi pada Syekh Abdurrahim Kamaluddin ini kemudian menjadi bahan pembicaraan orang banyak. Hingga cerita tersebut terdengar oleh Raja Sipajolangi. Akan tetapi waktu itu, Raja Sipajolangi hanya mengacuhkan cerita tersebut. Akan tetapi penduduk yang bertempat tinggal di sekitar Penanian dan Miring, semakin sering menceritakan kisah-kisah tersebut. Raja Sipajolangi akhirnya dibuat penasaran. Raja Sipajolangi merasa curiga terhadap tamu Tomakaka itu. Raja menyangka bahwa orang berjubah hitam tersebut adalah seorang penyihir. Ia pun kemudian memanggil untuk menguji kebolehan Syekh Abdurrahim Kamaluddin. Tomakaka Penanian beserta Syekh Abdurrahim Kamaluddin tiba di kediaman Raja. Raja Sipajolangi lalu memerintahkan kedua putrinya untuk maju ke depan. Seorang di antara putri Raja itu sudah bersuami dan tengah hamil 2 bulan, sehingga perutnya belum kelihatan sedang mengandung. Sedang yang satunya masih perawan duduk di sebelah kanan kakaknya. Raja Sipajolangi kemudian meminta Syekh Abdurrahim Kamaluddin untuk menebak siapa putri yang mengandung. Karena kekeramatannya, beliau sudah mengetahui bahwa Raja hendak mengujinya. Bahkan ia sudah tahu bahwa putri yang duduk di sebelah kirilah yang sedang mengandung.
Syekh Abdurrahim Kamaluddin lalu berdoa kepada Allah agar putri yang masih perawan itu hamil. Setelah berdoa, beliau lalu menunjuk bahwa putri yang sedang hamil duduk di sebelah kanan. Raja yang merasa yakin bahwa putri yang ditunjuk Syekh Abdurrahim Kamaluddin adalah putrinya yang masih perawan akhirnya menjadi murka. Syekh Abdurrahim Kamaluddin mengetahui Raja Sipajolangi marah kepadanya. Beliau kemudian segera memohon diri. Sewaktu beliau melangkah turun dari tangga, Raja Sipajolangi menyaksikan kaki beliau tidak menyentuh anak tangga melainkan satu jengkal di atasnya. Beberapa hari setelah pertemuan Syekh Abdurrahim Kamaluddin dan Raja di istana, Syekh Abdurrahim Kamaluddin memohon diri kepada Tomakaka Penanian. Beliau akan menuju ke negeri Tamajara, wilayah Tinambung, untuk menemui Raja Balanipa keempat, Daeta Kenai Patang. Sesampainya di negeri Tamajara, beliau lalu mengutarakan maksud kedatangannya kepada Raja Balanipa, yaitu menyebarkan agama Islam kepada Raja Balanipa. Raja Balanipa menerima dengan baik maksud kedatangan Syekh Abdurrahim Kamaluddin ini. Beliau lalu diizinkan tinggal di istana. Syekh Abdurrahim Kamaluddin kemudian memulai dakwahnya. Sementara itu, sejak kepergian Syekh Abdurrahim Kamaluddin dari negeri Binuang, negeri tersebut tiba-tiba saja ditimpa berbagai macam musibah. Mulai dari wabah penyakit yang mematikan tumbuhan hingga penduduk Binuang. Rakyat menjadi sengsara. Mulai pagi sampai sore, pasti ada saja penduduk yang meninggal. Yang datang mengubur, sebentar gilirannya pula dikubur. Putri raja yang tadinya perawan, karena kekuasaan Allah menjadi benar-benar hamil. Putri raja ini sering mengalami tanda kehamilan yang tidak wajar dan selalu mengigau menyebut-nyebut nama tamu Tomakaka Penanian. Putri raja itu betul-betul sangat tersiksa. Melihat keadaan ini, Raja Sipajolangi kebingungan. Semua dukun, pelalai, pajuntai yang piawai sudah dipanggil untuk mengobati sang putri. Tetapi tak satu pun yang berhasil. Seorang ahli nujum kemudian menyarankan kepada Raja Sipajolangi untuk mencari seseorang yang pernah tinggal di rumah Tomakaka Penanian. Menurut ramalan saya, satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan putri raja dan menyelamatkan rakyat kita di sini adalah orang yang pernah tinggal di rumah Tomakaka Penanian, ujar ahli nujum. Tomakaka Penanian akhirnya diminta untuk memberitahu keberadaan Syekh Abdurrahim Kamaluddin. Tomakaka kemudian memberitahu bahwa tamunya itu sedang berada di Tamajara. Raja Sipajolangi lalu mengutus orang untuk mencari Syekh Abdurrahim Kamaluddin dan berkata, "Jika kalian telah bertemu dengan beliau, sampaikan kepadanya bahwa raja telah menjanjikan putri beliau, Witenri, padanya, kalau sekiranya ia dapat menyembuhkan penyakitnya." Utusan raja lalu berangkat ke negeri Tamajara. Setelah menempuh perjalanan selama 6 hari 7 malam, akhirnya utusan raja yang dipimpin oleh Lamakara bertemu dengan Syekh Abdurrahim Kamaluddin. Syekh Abdurrahim Kamaluddin kemudian bertanya, "Ada keperluan apa kalian datang kemari?" Lamakara yang menjadi pimpinan rombongan menjawab, "Kami diutus Raja Binuang, beliau meminta pertolongan Tuan. Kalau penyakit putrinya sembuh, Tuan akan dinikahkan dengan sang putri." Syekh Abdurrahim Kamaluddin diam sejenak, lalu beliau berkata, "Agama Islam mengajarkan untuk menghormati tamu apalagi yang datang dari jauh. Aku tidak akan sampai hati mengecewakan kalian serta Raja Binuang. Katakan pada Raja, aku akan ke sana untuk melakukan apa yang bisa kulakukan, berangkatlah kalian ke sana." Mendengar perkataan tersebut, Lamakara menjadi puas. Dia beserta rombongannya segera meninggalkan Syekh Abdurrahim Kamaluddin dan kembali ke negeri Binuang. Mereka harus kembali menempuh perjalanan selama 6 hari 7 malam. Alangkah terkejutnya Lamakara ketika sampai di istana Binuang, sebab suasana begitu meriah. Padahal sejak ia dan rombongannya meninggalkan tempat itu 2 minggu yang lalu, tempat tersebut hanya diselimuti oleh kesedihan dan kemuraman. Setelah dia selidiki, ternyata Raja Sipajolangi tengah merayakan ke-7 hari pesta pernikahan putrinya dengan Syekh Abdurrahim Kamaluddin. Lamakara tak percaya dengan kenyataan ini sebab 6 hari yang lalu ia masih melihat Syekh Abdurrahim Kamaluddin di Tamajara. Dia segera menghadap kepada Raja Sipajolangi. Raja Sipajolangi berkata, "Kemana saja kau Lamakara?" "Hamba baru saja tiba dari negeri Tamajara."
Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk sampai di Tamajara? 6 hari 7 malam Tuan. Raja Sipajolangi berkata dengan bingung. Sungguh aneh, pada hari pertama kau berangkat ke Tamajara orang berjubah itu sudah sampai di sini, bahkan ia telah menyembuhkan putriku dan sesuai janjiku ia lalu kunikahkan dengan Witenri pada. Lamakara semakin tidak percaya, ia kemudian mengajak beberapa pengawalnya untuk menemui mempelai pria. Dia khawatir jangan-jangan ada orang asing yang mengaku sebagai Syekh Abdurrahim Kamaluddin. Setelah bertemu dengan mempelai pria barulah Lamakara merasa yakin bahwa mempelai pria itu benar-benar Syekh Abdurrahim Kamaluddin. Kurang lebih setahun kemudian, 2 orang mubalik datang kepada Tuan di Binuang. Mereka bermaksud menjadi murid Tuan di Binuang dan bersedia membantu menyiarkan agama Islam. Mubalik pertama bernama Syekh Al-Maghribi, seorang sufi dan ahli kenegaraan yang berasal dari Maroko. Yang kedua bernama Syekh Al-Ma'ruf, dia juga seorang sufi dan ahli dalam masalah pertanian dan bangunan. Dia berasal dari wilayah Samarkand dekat Bukhara, Rusia Selatan. Makin hari, makin terkenal pula kedua mubalik tersebut karena selain ketepatan metode dakwahnya, juga kekeramatan yang mereka miliki, maka dari itu dalam kurun waktu singkat mereka sudah berhasil merangkul banyak pengikut. Dengan demikian nama Tuan di Binuang pun kian tersohor di berbagai kalangan. Kedua muridnya itu menggelari beliau Waliullah. Negeri Binuang akhirnya populer sebagai pusat pengembangan agama Islam di Sulawesi Barat. Seperti gelar Tusalama di Binuang yang diberi oleh rakyat Binuang kepada Syekh Abdurrahim Kamaluddin. Kedua murid Tusalama di Binuang juga memperoleh gelar karena kekeramatannya yang dimiliki. Syekh Al-Ma'ruf dikenal dengan gelaran Saye Losah dan Syekh Al-Maghribi dikenal dengan Saye Kita. Gelar Saye Losah yang diberikan kepada Syekh Al-Ma'ruf bermula ketika Raja Binuang dan Tuan Binuang merencanakan untuk membangun masjid pertama di Kerajaan Binuang. Pada waktu itu, struktur rancangan bangunannya diserahkan kepada Syekh Al-Ma'ruf yang memang ahli di bidang tersebut. Setelah masjid itu selesai dibangun, sekelompok jemaah masjid meragukan arah kiblat masjid tersebut. Hal ini kemudian mereka adukan kepada Syekh Al-Ma'ruf. Syekh Al-Ma'ruf terdiam sejenak. Ia kemudian berjalan menuju tembok bagian barat masjid dan melubangi dindingnya. Setelah melubangi dinding tersebut, ia lalu memanggil para jemaah dan meminta mereka untuk mengintip ke lubang yang baru beliau buat. Syekh Al-Ma'ruf bertanya, "Apa yang kalian lihat di sana?" Secara serentak para jemaah menjawab, "Ka'bah." Sejak saat itulah rakyat Binuang semakin segan kepada beliau. Itulah sebabnya Syekh Al-Ma'ruf diberi gelar Saye Losah, yang berarti orang yang bisa menembus apapun dengan penglihatannya. Ketenaran Syekh Abdurrahim Kamaluddin khususnya kekeramatan beliau akhirnya sampai ke telinga seorang ahli sihir yang juga kepala rampok di Tamangale. Ia berniat ke negeri Binuang untuk menjajal kesaktian Tuan di Binuang. Ahli sihir ini kemudian berlayar ke negeri Binuang. Ketika sampai di tengah lautan, tiba-tiba cuaca yang tadinya normal berubah menjadi ekstrim. Badai serta gelombang laut silih berganti dan menghantam apapun yang berada di lautan saat itu, termasuk perahu yang digunakan ahli sihir. Akhirnya perahu tersebut karam, begitu juga dengan kitab-kitab yang berisi ilmu gaib yang sekiranya akan menjadi andalan ahli sihir untuk menjajal kesaktian Tuan di Binuang. Ahli sihir itu sendiri pingsan akibat pukulan ombak yang sangat dahsyat. Setelah beberapa saat, ahli sihir pun siuman. Ia tak sadar telah berada di tepi pantai Takatidung. Ahli sihir itu kebingungan dan berjalan tak tentu arah. Tiba-tiba ia melihat lelaki setengah baya menggunakan jubah putih sedang berjalan di tepi pantai. Ahli sihir kemudian menghampirinya. Dia lalu bertanya, "Hai orang berjubah, apa nama daerah ini?" Lelaki berjubah itu terdiam sejenak. Ia kemudian menancapkan tongkatnya di depan ahli sihir itu. Lelaki berjubah kemudian menjawab, "Nama daerah ini adalah Takatidung. Apa yang Tuan cari di tempat ini?" Ahli sihir menjawab, "Saya hendak mencari Tuan di Binuang." Lelaki berjubah bertanya lagi, "Ada keperluan apa Tuan mencarinya?" "Saya adalah murid beliau." Ahli sihir berkata, "Sebenarnya aku hendak menantangnya adu ilmu gaib. Tapi sayang, kitab-kitab saya yang berisi ilmu gaib telah tenggelam ke dasar laut."
Lelaki berjubah yang ternyata adalah Syekh Al-Maghribi kemudian mencabut tongkatnya. Bersamaan dengan itu, dari lubang bekas tancapan tongkat Syekh Al-Maghribi itu tiba-tiba memancar air jernih dengan derasnya. Ahli sihir ini terkejut bukan main, sebab air tersebut membawa kitab-kitabnya yang telah hanyut di dasar laut. Ahli sihir itu akhirnya merenung. Ia berpikir, kalau muridnya saja sudah sesakti ini, tentu gurunya lebih sakti lagi. Ahli sihir akhirnya mengurungkan niatnya ke Binuang untuk menantang Tuan di Binuang. Ahli sihir itu lalu bersimpuh di hadapan Syekh Al-Maghribi. Dia lalu meminta Syekh Al-Maghribi untuk menuntunnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bekas lubang yang diakibatkan oleh tancapan tongkat Syekh Al-Maghribi lama-kelamaan menjadi sumur. Masyarakat setempat lalu menamainya dengan Bujung Manurung atau sumur yang diciptakan seorang yang memiliki karamah. Kekeramatan yang dimiliki oleh kedua murid Tuan di Binuang ini membuat rakyat Binuang semakin takjub serta segan kepada mereka. Kedua murid Tuan di Binuang mengajarkan agama Islam di sekitar kerajaan Binuang. Sementara Tuan Binuang sendiri melanjutkan risalah Islam di negeri Balanipa dan sekitarnya. Secara formal, pengembangan Islam di Tanah Mandar dimulai dari negeri Binuang pada awal abad 17 dengan 2 macam pengembangan. Pertama, Syekh Abdurrahman Kamaluddin atau Tausalama di Binuang menyiarkan agama Islam di Binuang kemudian menyebarkan ke daerah sekitarnya seperti Alu, Palili, serta sebagian besar Banggai. Sekitar tahun itu pula, beliau mendirikan pesantren dan masjid sebagai pusat pendidikan agama Islam di sebuah pulau yang disebut Tanga-Tanga. Ketika itu, beliau mengumpulkan sebanyak 40 pemuda dari kalangan muridnya untuk dididik khusus. Menurut sejarah, Raja Balanipa yang pertama kali memeluk Islam adalah Daeta Kana Ipatang atau biasa disebut dengan Daeta Tomuane. Dengan masuknya Daeta Ikana Patang, maka serentak seluruh rakyat Balanipa juga ikut menyatakan keislaman mereka. Kedua, agama Islam datang dari Kalimantan dan menuju ke Sendana dan Pamboang. Risalah Islam ketika itu dibawa oleh Ika Puang Jawa yang kemudian dikenal dengan nama Raden Mas Arya Suryo Dilogo, lalu muncul Sayyid Zakaria Al-Maghribi membantu dan sama menyiarkan Islam di negeri Pamboang. Raja Pamboang atau Marakdia Pamboang yang pertama memeluk agama Islam adalah Tomatindo Dibodi. Sedangkan di negeri Banggai, Marakdia Tondo atau Tomatindo Dimasigi merupakan raja pertama yang menganut Islam. Penyebarnya yaitu Syekh Abdul Manan yang digelar Tuan di Salabose. Di Pitu Ulunasalu, penganjur Islam bernama Tuan di Bulo-Bulo. Indo Kadanin yang pertama kali masuk Islam ialah Todi Lamung Salang. Keislaman Indo Kadanin ini kemudian diikuti oleh Indo Lembang, Tomakaka Mambi serta Marakdia Matanga. Sedangkan di Campalagian atau Tomadio, penganjurnya Tomatindo di Darana, penyebarnya bernama Tuan di Tanase. Setelah kurang lebih 40 tahun menyebarkan agama Islam di Balanipa dan Binuang, Syekh Abdul Rahim Kamaluddin akhirnya memutuskan untuk beristirahat di negeri istrinya di Binuang. Akan tetapi keinginannya untuk menyebarkan agama Islam tidak terputus begitu saja, sebab jika ada daerah yang membutuhkannya, beliau akan selalu siap membantu. Setelah 5 tahun beristirahat di Binuang tepatnya di Pananian, akhirnya beliau pun dipanggil menghadap ke hadirat ilahi. Kematian Syekh Abdul Rahim Kamaluddin meninggalkan kesulitan bagi para jamaahnya, dikarenakan tak seorang pun tahu di mana beliau akan dimakamkan mengingat pesan beliau sebelum wafat sebagai berikut. 1. Syekh Abdul Rahim Kamaluddin tak ingin dimakamkan di daratan. 2. Syekh Abdul Rahim Kamaluddin tak ingin dimakamkan di laut. Hal inilah yang membuat jamaah dan sang raja bingung atas jenazahnya dan mengadakan perundingan tentang di mana beliau akan dimakamkan. Perundingan ini berlangsung secara lama. Setelah hasil perundingan maka tokoh masyarakat pun menyimpulkan bahwa jenazah beliau akan dimasukkan ke dalam peti. Peti itu pun diletakkan di atas sebuah pohon yang berbatang banyak tapi satu pohon yang memungkinkan peti jenazah tersebut dapat disimpan di atasnya. Hal ini dilakukan dikarenakan mengingat pesan beliau untuk tidak dimakamkan di atas daratan dan tidak pula dimakamkan di air, sehingga jenazah beliau diletakkan di atas pohon yang memiliki batang lebih dari satu. Meskipun pemakamannya berbeda dari pemakaman pada umumnya, namun pemakaman beliau tidak melanggar syariat Islam. Hal itu dikarenakan di dalam peti tersebut telah dimasukkan tanah sebagai perantara jenazah beliau untuk tetap dimakamkan bersama dengan tanah meskipun tidak berada di daratan.
Jenazah beliau yang diletakkan di atas pohon bangko berada di laut sekitar 20 meter dari pinggir pantai Pulau Tanga, di mana memungkinkan jenazah beliau dijauhkan dari daratan. Pulau ini dikatakan Pulau Tanga karena posisinya berada di tengah Pulau Batoa dan Pulau Karamasan. Pulau Tanga berada sekitar 3 km dari Pulau Karamasan dan daratan Pulau Sulawesi. Makam Syekh Abdul Rahim Kamaluddin yang dulunya hanya diletakkan di atas pohon bangko di laut tersebut lambat laun membentuk sebuah bukit yang mengangkat peti jenazah Syekh Abdul Rahim Kamaluddin. Bukit ini terbentuk dari sarang ratusan kepiting yang berada di sekitar peti makam jenazah, maka lambat laun peti ini kemudian tersentuh tanah dan ditenggelamkan oleh bukit itu. Juru kunci makam Tosalama mengatakan bahwa tiap tahun bukit makam ini selalu meninggi. Ketinggian makam ini dikarenakan semasa hidup Syekh Abdul Rahim Kamaluddin pernah berkata kepada jamaah bahwa jika ajaran yang dibawanya itu adalah ajaran keselamatan fi dunia wal akhirah, maka makamnya nanti akan diangkat dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan bagikan video ini